Yari. Yo minasan, watashi Mr. D kembali lagi akan menemani gabut Anda untuk beberapa menit ke depan. Jadi singkirkan mantan dari pikiran, siapkan cemilan, mari kita dengarkan kisah klasik slam andalan. 10 tahun setelah perang Tenma, dunia jadi terlalu damai dan membosankan. Dan setelah menyelamatkan Mikami Satoru, rutinitas Rimuru adalah maraton One Piece doang pak. Namun Rimuru tetap saja tidak bisa menikmati hari-hari santainya. Ya kalian tahu sendirilah, Rimuru selalu jadi rebutan Shion dan Juna. Rimuru yang trauma akan hal ini, Rimuru pun diam-diam melakukan eksperimen demi dapat menciptakan sebuah tubuh klon yang sempurna untuk dipakai Rimuru kabur tanpa diketahui dan diikuti para bawahannya. Ya gimana pak, bayangin aja kalau lu pengen healing ngopi sendirian sambil download film biru. Kalau ada yang ikut kan nggak jadi download pak, malahan kita diajakin mabar, mobil entot atau Free Fire. Mungkin itulah keresahan yang dirasakan Rimuru sekarang. Klon yang Rimuru ciptakan ini membuat Rimuru tanpa seperti manusia biasa. Dan yang paling penting, klon ini dapat menyembunyikan energi sihir Rimuru. Bentuk fisik klon Rimuru seperti anak-anak berusia 15 tahun dengan rambut berwarna hitam. Gak lama setelah Rimuru menyelesaikan penelitian ini, Rimuru mendapatkan sebuah undangan untuk hadir di sebuah forum di Inggrisia. Rimuru pun menggunakan keberadaan paralel. Keberadaan paralel itu akan menggantikan Rimuru sementara di Tempest. Lalu Rimuru yang asli akan memasuki klon hasil eksperimennya. Dan kini Rimuru bisa keluar dari Tempest dengan tenang. Rimuru menggunakan klon itu untuk pergi ke acara tahunan di Inggrisia. Rimuru sengaja pengen berpartisipasi di acara forum pengembangan sihir dan Sain ke-8. Karena penyiar acara tahun ini adalah temannya Rimuru yaitu Mai Furuki. Di satu sisi, Shion dan Juna yang melihat Rimuru dalam bentuk slamnya saling merebutkan satu dengan yang lain. Mereka berdua nggak curiga sama sekali jika slam itu bukan Rimuru yang asli. Namun ada satu orang yang tidak percaya jika itu bukan Rimuru yang asli. Orang itu adalah Diablo. Meskipun jumlah Magiculus, keberadaan paralel Rimuru sama dengan yang asli, tapi mata Diablo tidak bisa dibohongi. Di mana keberadaan paralel Rimuru sifatnya berbeda sekali dengan Rimuru yang asli. Dia hanya pasrah diperebutkan oleh Shion dan Juna. Diablo pun menyimpulkan jika yang dipegang Shion dan Juna hanya keberadaan paralel. Suara dalam hati Diablo berkata, mungkinkah ini adalah skema Rimuru sama melakukan suatu hal yang sangat menyenangkan. Maka dari itu, Rimuru sama meninggalkan pesan yang hanya aku seorang yang menyadari. Sudah aku putuskan, aku akan mencari Rimuru sama. Diablo ini gimana ya pak? Udah kayak bestinya Rimuru. Segala gerak-gerik Rimuru tuh hafal anjing. Di lain cerita, Rimuru bingung nih mau naik kereta atau pesawat. Kalau naik kereta bisa 3-10 hari baru sampai Inggrisia. Tapi kalau naik pesawat, maka hanya membutuhkan setengah hari saja. Yang tentu saja harga naik pesawat lebih mahal yaitu 10 koin emas. Sedangkan kereta cuma 1 koin emas. Tapi karena Rimuru lebih memprioritaskan waktu, Rimuru memilih naik pesawat. Terus kenapa bang Rimuru nggak pakai teleport? Kan lebih cepat terus hemat uang. Ya simpel aja sih pak, Rimuru sebisa mungkin nggak pengen menarik perhatian. Di satu sisi juga, jika Rimuru menggunakan teleport, maka jejak sihir Rimuru bisa dilacak. Kini Rimuru pun membeli tiket dan mulai naik pesawat tersebut. Saat memasuki pesawat itu, Rimuru sangat kaget di mana pesawat yang dia tumpangi sangat-sangat mewah. Bahkan Rimuru mendapatkan tempat VIP di dalam pesawat itu. Penyamaran Rimuru benar-benar sukses karena para pramugari yang hot dan seksoi mengira Rimuru adalah siswa di Akademi Inggrisia, bukan dewa di Tensura. Awalnya Rimuru tuh pengen nyamar seperti penampilan Mikami Satoru, tapi Ciel menolak keras hal itu karena Ciel nggak mau Rimuru bisa mantap-mantap dengan wanita lain. Terus nama maskapai penerbangannya apa bang? Tempest Airlines adik-adik namanya. Di dalam pesawat, Rimuru baru benar-benar bisa tenang karena sudah dipastikan pelariannya ini benar-benar sukses. Sedangkan di Tempest, Diablo masih merenung dan berpikir lebih dalam lagi tentang apa yang dipikirkan Rimuru. Diablo pun memanggil Moss, tapi Moss mengatakan jika Tuan Rimuru tidak terlihat di seluruh jaringan pengawasannya. Di situ, Diablo tidak menyerah. Diablo terus berpikir, dia mencoba memikirkan apapun dari sudut pandang Rimuru. Dan dari sini, Diablo menyimpulkan hanya satu orang yang mengetahui pelarian Rimuru, yaitu Zoe. Diablo pun mulai berangkat menuju ruang kontrol informasi, yang dengan kata lain, itu adalah kamar Zoe. Diablo pun mulai mengetuk pintu, tapi yang keluar dari pintu itu bukan Zoe, tapi Sokka. Sokka bertanya, apa tujuanmu kemari Diablo? Diablo pun menjawab,
Aku memiliki beberapa pertanyaan pada Zoe. Jadi, bisakah kau memanggilnya untukku? Tanpa basa-basi, Sokka mengatakan, Zoe-sama sedang sibuk, silakan datang nanti saja. Sambil mengatakan itu, Sokka meninggalkan Diablo gitu aja, Pak. Di sini, Sokka tidak terlalu mengenal Diablo yang pantang menyerah jika sudah membulatkan tekadnya. Tiba-tiba, Diablo mengeluarkan aura intimidasinya. Seketika, kaki Sokka serasa berat untuk melangkah. Bahkan Sokka mencoba menahan aura intimidasi Diablo sambil menggigit bibirnya. Diablo berkata, apakah kau yakin masih ingin mengusirku, Sokka? Gak lama terdengar suara Zoe. Hentikan Diablo, jika kau ingin masuk, masuk saja. Setelah mendengar ucapan Zoe, Diablo pun menghentikan aura intimidasi itu. Diablo mulai masuk ke ruangan Zoe dan duduk di sofa. Di situ tanpa basa-basi Zoe bertanya, apa yang kau inginkan, Diablo? Sejenak Diablo nggak langsung menjawab ucapan Zoe. Diablo dengan tenang menyesap teh hitam yang ada di depannya. Dan setelah itu, Diablo bertanya, Fu. langsung aja ke intinya, Zoe. Di mana Rimuru sama saat ini? Zoe pun menjawab, apa maksudmu, Diablo? Rimuru sama sedang bersama Suna dan Shion. Apakah kau tidak melihatnya sendiri dengan matamu? Dengan tatapan sinis, Diablo bertanya lagi, kau bercanda? Aku tidak sebodoh itu, Zoe. Di mana Rimuru sama yang asli, Zoe? Aku pikir aku tidak perlu menggunakan kekerasan, tapi kau pasti mengerti bahwa aku tidak akan meninggalkanmu sampai kau menjawabku, kan? Sejenak, Zoe diam sambil menatap Diablo. Suara dalam hati Diablo mengatakan jika dia akan berencana mengikuti Zoe kemanapun dia pergi jika Zoe masih tidak mau jujur pada Diablo. Gak lama, Zoe berkata, aku sudah tahu jika kau pasti tidak akan percaya bahwa aku tidak tahu keberadaan Rimuru sama, kan? Diablo pun menjawab, tentu saja aku tidak akan percaya karena kau selalu memiliki koneksi fisik yang selalu terhubung dengan Rimuru sama. Bukankah begitu, Zoe? Saat mendengar hal itu, Zoe terkejut. Nani? Bagaimana kau bisa tahu, Diablo? Diablo pun hanya tertawa. Fu. Tak kusangka, metode rumit seperti itu benar-benar digunakan Rimuru sama. Jadi Pak, Zoe dan Rimuru tuh menggunakan metode koneksi fisik yang cara kerjanya itu kayak telepon tali. Koneksi itu dibentuk dengan sticky, steel string, dan shadow space. Karena udah ketahuan sama Diablo, Zoe menyuruh Diablo untuk ikut bekerja sama dalam rencana. Zoe pun mengajak Diablo ke ruangan sebelah. Gak lama, tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki dan perempuan yang sedang menertawakan kecerobohan Zoe karena ketahuan Diablo. Dia adalah Laples dan Cheers. Tapi tetap saja, orang cool seperti Zoe nggak terima jika dicap sebagai orang yang ceroboh. Di situ, Zoe mengatakan jika Diablo adalah bagian dari rencana sejak awal. Saat mendengar hal itu, Laples terkejut. Nani? Tidak bisa aku percaya. Zoe-san menutupi kesalahannya. Namun dalam sekejap, Sokka memegang kunainya di leher Laples. Jaga ucapanmu, Laples. Sementara itu, Zoe yang cool abis nggak peduli semua drama ini. Dia dengan elegan mulai menjelaskan apa yang telah dia sembunyikan bersama dengan Rimuru. Zoe berkata jika dia telah menerima misi rahasia dari Rimuru sama. Di satu sisi, misi ini tidak boleh sampai diketahui Suna, Shion, dan Milim. Ya kalian tahu sendirilah, jika Milim ikut, auto hancur semua misi ini. Tujuan misi kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membawa para siswa yang naik pesawat untuk sampai ke Pulau Maldonado. Kedua, melakukan investigasi segala masalah serta kebusukan di masing-masing akademi. Tapi ada sedikit kendala dalam misi ini, yaitu pesawat yang Rimuru tumpangi sudah terbang. Dan itu berarti misi ini pertempuran melawan waktu. Di situ, dengan tatapan dingin, Zoe bertanya kepada Laples, kau paham kan kenapa aku memanggilmu Laples? Dalam sekejap, wajah Laples pucat. Laples mengetahui jika Zoe berencana menggunakan pesawat miliknya. Zoe pun menegaskan, bukankah kau pernah membual tentang kehebatan pesawatmu itu, Laples? Saat mendengar hal itu, seketika Laples terdiam 1000 bahasa. Lalu Diablo bertanya kepada Laples tentang kehebatan pesawatnya. Dalam sekejap, Laples yang galau kini semangat lagi. Dengan bangganya dia menjelaskan betapa hebatnya pesawat yang dia miliki kepada Diablo. Dan akhirnya pembagian kelompok sudah diputuskan. Zoe dan Diablo akan melakukan investigasi akademi, sementara Laples dan Cheers akan menculik para siswa dengan pesawatnya. Awalnya Laples menolak, tapi karena Zoe mengatakan jika misi ini berhasil, maka Laples akan diberikan imbalan yang begitu banyak dari Rimuru. Laples pun berubah pikiran. Dengan semangat yang membara, Laples siap melakukan misi ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isekai Kindle. Pamit. Bye bye.